Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustina dengan NIM 01212128232845. Di sini saya akan menjelaskan review artikel jurnal yang membahas pertumbuhan ekonomi regional sebagai variabel utamanya dan human capital sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artikel jurnalnya berjudul Pengaruh Human Capital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Jawa Tengah. Penulisnya yaitu Ridwan Maulana pada tahun 2015. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh human capital terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008 sampai 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS dan analisis dilakukan menggunakan regresi panel dengan metode GLS, model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel human capital yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, jumlah tenaga kerja juga berpengaruh signifikan, sedangkan rasio dana alokasi umum terhadap total penerimaan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi belanja daerah di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, menganalisis pengaruh human capital atau rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Tengah. Mengetahui apakah jumlah tenaga kerja dan rasio DAU terhadap total penerimaan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data, di mana ini menggunakan data sekunder dari BPS, yaitu dari periode 2008 sampai tahun 2012. Dan data dalam bentuk panel atau gabungan data time series dan cross section. Yang kedua itu teknik analisis regresi panel dengan metode GLS dan model Fixed Effect untuk mengatasi heterogenitas antar kabupaten kota di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu analisis data dan hasil penelitian. Yang pertama human capital. Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien 0,406. Angka harapan hidup juga berpengaruh positif dan signifikan, di mana koefisiennya 0,475. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan, di mana koefisiennya 3,78 min 0,6. Artinya, peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 juta jiwa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78%. Yang ketiga ada dana alokasi umum atau DAU. Rasio DAU terhadap total penerimaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pusat tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena tidak optimalnya alokasi untuk sektor produktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, human capital atau rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal tenaga kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio DAU terhadap total penerimaan daerah tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan alokasi dana transfer dari pusat. Perlu juga peningkatan alokasi belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Baik, di sini kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu teori mana yang paling relevan dengan keadaan kita sekarang? Menurut saya
teori yang paling relevan dengan keadaan ekonomi kita sekarang, yaitu dengan teori model core periphery, di mana menjelaskan bagaimana wilayah pusat berkembang lebih cepat dibanding wilayah pinggiran karena perbedaan akses terhadap sumber daya infrastruktur dan investasi. Teori ini juga relevan untuk memahami ketimpangan antar daerah dalam satu negara maupun antar negara dalam skala global. Yang kedua ada teori basis ekonomi, di mana menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bergantung pada sektor basis, ekspor atau industri utama yang menghasilkan pendapatan dari luar daerah. Daerah yang memiliki sektor basis kuat akan berkembang lebih cepat dibanding daerah yang hanya bergantung pada konsumsi lokal. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah yang di luar itu lebih susah untuk berkembang? Jadi, Jabodetabek itu menjadi pusat perekonomian karena ada beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu aglomerasi ekonomi, di mana konsentrasi bisnis, industri, dan layanan keuangan di satu wilayah menciptakan efisiensi ekonomi, di mana perusahaan dapat lebih mudah berkolaborasi, berbagi tenaga kerja, dan mengakses pasar. Semakin banyak perusahaan yang berkumpul, semakin tinggi daya tarik wilayah tersebut bagi investasi baru. Yang kedua yaitu infrastruktur yang lebih maju. Seperti yang kita ketahui, Jabodetabek memiliki jaringan jalan, transportasi, dan telekomunikasi yang lebih baik dibanding daerah lain. Adanya bandara internasional seperti Soekarno-Hatta dan pelabuhan utama, yaitu ada Tanjung Priok, dan mempermudah akses perdagangan dan mobilitas bisnis. Yang ketiga ada pusat pemerintah dan keuangan, di mana seperti yang kita ketahui, Jakarta sebagai ibu kota yang sebelum pemindahan ke IKN menjadi pusat administrasi negara, pusat kebijakan, dan lokasi kantor-kantor utama perusahaan serta lembaga keuangan. Keberadaan bank-bank besar, pasar modal, dan kantor pusat perusahaan multinasional membuat Jakarta semakin dominan secara ekonomi. Yang terakhir ada konsentrasi tenaga kerja dan SDM unggul, di mana Jabodetabek menarik migrasi tenaga kerja terampil dari berbagai daerah karena tersedianya lebih banyak peluang kerja dan upah yang lebih tinggi. Dan universitas dan pusat pendidikan tinggi terkemuka menghasilkan lulusan yang siap masuk ke sektor ekonomi modern. Dan ternyata ada lagi, yaitu efek sejarah dan warisan kolonial. Sejak zaman kolonial Batavia atau Jakarta telah menjadi pusat administrasi dan perdagangan utama. Warisan infrastruktur dan kebijakan yang terpusat di Jakarta menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding ke daerah lain. Selanjutnya itu model core periphery, di mana Jabodetabek berperan sebagai core atau inti ekonomi yang berkembang pesat, sementara daerah lain menjadi periferinya, yaitu pinggiran yang bergantung pada pusat. Kurangnya akses ke modal, infrastruktur yang belum berkembang, dan keterbatasan pasar menyebabkan daerah di luar Jabodetabek itu lebih sulit untuk berkembang. Sekian materi review artikel jurnal dan penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.